Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauzia dengan NIM S1C019199. Pada video kali ini saya akan membahas topik tentang proses berbahasa. Nah, menarik bukan? Jadi, bahasa merupakan salah satu perilaku dari kemampuan manusia dalam berinteraksi, sama halnya dengan kemampuan dalam perilaku untuk berpikir, berbincang, bersuara, ataupun bersiul. Berbahasa merupakan kegiatan dan proses memahami menggunakan isyarat komunikasi yang disebut bahasa. Proses berbahasa merupakan gabungan berurutan antara dua proses, yaitu proses produktif dan reseptif. Proses produktif atau yang disebut dengan encode merupakan proses yang berlangsung pada diri pembicara yang menghasilkan kode-kode bahasa yang bermakna dan berguna. Sedangkan proses reseptif atau decode merupakan proses yang berlangsung pada diri pendengar yang menerima kode-kode bahasa yang bermakna dan berguna yang disampaikan oleh pembicara melalui alat-alat artikulasi dan diterima melalui alat-alat pendengaran. Dalam proses rancangan berbahasa produktif, terdapat urutan rancangan yang sistematis, diawali dengan encode semantik yaitu proses menyusun konsep, ide atau pengertian, dilanjutkan dengan encode gramatikal yaitu menyusun konsep atau ide tersebut dalam bentuk satuan gramatikal. Selanjutnya diteruskan dengan encode fonologi yaitu penyusunan unsur bunyi dari kode tersebut. Proses tersebut terdapat dalam otak pembicara kecuali representasi fonologi. Kemudian dilanjutkan dengan proses decode yang berbalik dengan proses encode tadi, di mana proses decode dimulai dengan decode fonologi, yaitu penerimaan unsur-unsur bunyi melalui telinga pendengar. Kemudian dilanjutkan dengan proses decode gramatikal, yaitu pemahaman bunyi itu sendiri sebagai satuan gramatikal, lalu diakhiri dengan proses decode semantik, yaitu pemahaman akan konsep-konsep dari ide-ide yang dibawa oleh kode-kode tersebut, di mana proses decode ini terjadi dalam otak pendengar. Proses encode dan proses decode dari pesan, amanat, atau perasaan tersebut terangkum dalam suatu konsep yang disebut dengan proses komunikasi. Jadi, pada proses produktif memiliki dua tahapan, dimulai dengan tahap memunculkan ide, gagasan, perasaan, atau segala yang ada dalam pemikiran seorang pembicara. Tahap awal ini disebut sebagai tahap idealisasi, yang dilanjutkan pada tahap pemilikan bentuk-bentuk bahasa untuk menampung gagasan, ide, atau perasaan yang akan disampaikan. Berikutnya adalah tahapan pelaksanaan atau aplikasi yang dimana pada tahap ini secara psikologis orang akan melahirkan kode-kode verbal atau secara linguistik orang melahirkan arus ujaran. Sedangkan proses reseptif dimulai dengan tahap rekognisi atau pengenalan akan arus ujaran yang disampaikan. Mengenal rekognisi berarti menimbulkan kembali kesan yang pernah ada. Tahapan ini dilanjutkan dengan tahap identifikasi yaitu proses mental yang dapat membedakan bunyi dan kontrastif, frase, kalimat, teks, dan sebagainya. Setelah tahap identifikasi tersebut, maka sampailah pada tahap pemakaian sebagai akhir dari proses berbahasa. Dari uraian yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya berbahasa dalam arti komunikasi dimulai dengan membuat encode semantik dan encode gramatikal di dalam otak pembicara, dilanjutkan dengan membuat encode fonologi, diteruskan dengan menyusun decode fonologi, decode gramatikal, dan decode semantik pada pendengar yang terjadi di dalam otaknya. Dengan kata lain, berbahasa adalah menyampaikan pikiran atau perasaan dari orang lain yang berbicara mengenai masalah yang dihadapi dalam kehidupan budayanya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.